Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa inna ta'ala wa ta'ala ibadah wa istibadah wa hasana ala sabili kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dana ta'ala khairu wa ardatihi wa bihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين. أما بعد. Wahai kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian sehari daripada Khulafaur Rasyidin. Setelahnya kita masih membahas pada masa daripada Khalifah Yazid bin Muawiyah. Pada dua pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kejadian-kejadian yang terjadi di masa Yazid bin Muawiyah, mulai dari ditunjuknya ataupun dibebankan ibadahnya sebagai penerus daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana penunjukan ini sendiri merupakan satu hal yang kita tegaskan bertentangan dengan poin-poin perjanjian yang disepakati antara Hasan dan Muawiyah. Dan tentunya sudah kita sampaikan bahwasanya antara sahabat Hasan dan Husain, begitu juga dengan sahabat Muawiyah, pada dasarnya mereka memiliki sikap saling menghormati dan tidak ada pertikaian antara mereka pasca perdamaian yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan bin Ali dan Sayyidina Muawiyah. Dan ini juga berlanjut setelah wafatnya Sayyidina Hasan. Tidak ada perlawanan ataupun pemberontakan yang dilakukan oleh Husain bin Ali. Namun yang jadi masalah adalah ketika terpilihnya Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin penerus daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang berarti sistem kepemimpinannya terjadi secara turun-temurun. Maka inilah yang kemudian dianggap sedang melanggar perjanjian dan tidak diterima oleh sebagian besar daripada masyarakat Islam saat itu, terutama para sahabat Nabi. Dan kita tahu pada pertemuan kedua kemarin kita telah membahas hal inilah yang mendorong kemudian terjadi peristiwa Karbala, di mana Sayyidina Husain bin Ali yang diiming-imingi oleh masyarakat Kufah untuk datang ke negeri mereka, dan mereka siap untuk mendukung pembaiat daripada Husain bin Ali. Namun kemudian Yazid bin Muawiyah mengambil satu langkah dengan cara mengganti gubernur Kufah dengan gubernur yang loyal kepada Yazid bin Muawiyah, dan gubernur yang baru yaitu Ubaidillah ini akhirnya mengambil satu langkah ekstrim dengan cara menekan, memaksa, dan menindak mereka yang mendukung Husain bin Ali. Sehingga kemudian ketika Husain bin Ali di tengah perjalanannya menuju Kufah dihadap oleh pasukan dan kemudian diarahkan ke kawasan yang bernama Karbala. Di sana kemudian terjadi pertempuran yang tidak imbang antara 10 sampai 12 ribu pasukan yang dikirim oleh gubernur ini menghadapi 70 sampai 100 orang rombongan dari pasukan ataupun rombongan dari Husain bin Ali. Dan kita tahu kisah selanjutnya bagaimana Husain bin Ali beserta dengan pendukungnya dibantai, bahkan kepalanya dipenggal lalu diantarkan ke Yazid bin Muawiyah. Begitu juga dengan keluarga-keluarga yang lain ditawan, serta harta mereka dirampas. Yang ini kemudian memicu ketidakpuasan dan sikap keras dari kaum muslimin, terutama mereka yang berada di dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Di Madinah sendiri terjadi gerakan yang melawan ataupun menentang kejadian tersebut, sehingga kemudian
penduduk Madinah memutuskan untuk mencabut baiatnya terhadap Yazid bin Muawiyah. Yang hal ini kemudian ditanggapi dengan keras oleh Yazid dengan cara mengirim pasukan yang berjumlah 10.000 orang untuk mengepung kota Madinah. Dan kemudian penduduk Madinah kemudian melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Abdullah bin Hanzalah, salah satu sahabat Nabi yang dimuliakan dengan diberitakan oleh Rasulullah dimandikan oleh para bidadari pada saat beliau wafat, dan kemudian terbunuh mereka. Para sahabat ini terbunuh di luar kota Madinah. Lalu kemudian pemimpin pasukan memutuskan satu hal yang tidak sepatutnya diputuskan, yaitu memerintahkan, memperbolehkan pasukan mereka untuk menjarah kota Madinah dan membunuh orang-orang yang tidak disukai, sehingga ratusan dari penduduk kota Madinah dan terdiri dari sahabat, anak-anak sahabat Nabi, dan mereka-mereka yang terdiri dari orang-orang biasa terbunuh di bawah pasukan pendukung kekuasaan Yazid bin Muawiyah ini. Nah, kemudian setelah peristiwa Harrah ini, perang Harrah ini, ternyata Yazid bin Muawiyah menganggap bahwasanya ini tidak cukup. Artinya dia melihat bahwasanya masih ada orang ataupun sosok yang harus kita alukan, yaitu orang yang tidak mau membayar beliau, di mana sebenarnya tidak mau membayar itu ada beberapa orang. Yang pertama adalah Sayyidina Husain, kemudian Abdullah bin Zubair, kemudian Abdullah bin Umar, dan para penduduk kota Madinah, yang ditanggapi semuanya dengan kekerasan. Hingga tersisa satu, yaitu penduduk kota Makkah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, yang notabene mereka ini penjaga daripada Baitullah. Akan tetapi hal tersebut tidak diperhatikan oleh pasukan Yazid. Bagi mereka yang paling penting adalah menangkap Abdullah bin Zubair dan memaksanya untuk membayar Yazid bin Muawiyah atau kehancuran yang menunggu pasukan daripada Abdullah bin Zubair. Perlu diketahui bahwasanya Abdullah bin Zubair memiliki keistimewaan, yaitu beliau adalah bayi yang pertama kali lahir pasca hijrah. Karena di dalam riwayat dikatakan bahwasanya pasca hijrahnya para sahabat dari kota Makkah menuju kota Madinah, didapatkan bahwasanya para sahabat Nabi selama tahun-tahun pertama itu tidak satupun ada di antara istri mereka yang melahirkan, sehingga kemudian dianggap ataupun dijadikan isu bahwasanya hal ini merupakan kutukan dari para tuhan mereka, tuhan-tuhan Quraisy terhadap mereka yang meninggalkan kota Makkah. Maka setelah hal tersebut dibuktikan bahwasanya itu adalah hal yang salah, maka saat itu kemudian Abdullah bin Zubair lahir disambut dengan gembira oleh Rasulullah SAW. Dan sebagaimana Zubair adalah orang yang dianggap sebagai orang dekat Rasulullah, bahkan termasuk salah satu daripada 10 sahabat yang dijanjikan surga. Kita tahu bahwasanya Abdullah bin Zubair ini memiliki garis keturunan yang luar biasa. Ayahnya Zubair bin Awwam adalah sahabat Nabi yang dijanjikan surga. Ibundanya adalah Asma binti Abi Bakar, seorang yang mendapatkan gelar Zatul Itofaini, seorang wanita yang memiliki 2 ikat pinggang, dikarenakan ia saat Rasulullah hijrah, ia membungkuskan bekal bagi Abu Bakar dan Rasulullah dan tidak mendapatkan pengikat, maka ia merobek tali pinggangnya dan mengikat robekan tersebut ke wadah bekal tersebut, sehingga Nabi memanggilnya dengan Zatul Itofaini, wanita yang memiliki 2 tali pinggang. Dan kakeknya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
ia memiliki nasab yang luar biasa, bahkan kelahirannya disambut oleh Rasulullah SAW. Ada satu kisah yang disampaikan oleh para ahli sejarah tentang bagaimana Abdullah bin Zubair ini sangat dekat dengan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah sering berinteraksi dengan Abdullah bin Zubair sampai satu hari Rasulullah melakukan bekam, membekam badan beliau, kemudian bekas-bekas darah tersebut beliau perintahkan kepada Abdullah bin Zubair untuk dibuang. Nah, yang unik, kalimat perintah pada saat itu adalah, wahai Abdullah, buanglah darah ini ke tempat yang tidak diketahui oleh siapapun, yang tidak diketahui oleh manusia manapun. Abdullah bin Zubair akhirnya berupaya untuk menyembunyikan darah tersebut, dan ketika ia menggali lubang, setelah lubang itu ditutup kembali, ia berpikir takutnya nanti ada orang yang menggali lokasi tersebut dan bertemu darah Rasulullah. Kemudian ia lari ke pinggir pantai ingin membuang, ia takut nanti ada nelayan yang mendapatkannya. Dia lari ke bawah, mau ditaruh di bawah, dia takut nanti ada orang yang berteduh di bawah tersebut dan mendapatkan darah tersebut. Dengan begitu artinya dia tidak menjalankan perintah Rasulullah untuk menyembunyikan di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Maka di sini riwayat ini mengatakan bahwa akhirnya Abdullah bin Zubair melakukan satu hal yang tidak terduga, yaitu dia meminum darah Rasulullah. Dan tentunya ini berbeda dengan darah kita. Rasulullah itu zatnya sendiri adalah suci, berbeda dengan manusia biasa. Maka pada saat Rasulullah bertemu dengan Abdullah bin Zubair, ditanya, kemana engkau buang? Maka Abdullah bin Zubair menjawab, ya Rasulullah, aku telah membuang di tempat yang tidak diketahui oleh manusia. Maka Nabi mengatakan, ta'allaka tashrab, jangan-jangan kau meminumnya. Maka Abdullah bin Zubair menjawab, ya Rasulullah, bala, aku telah meminumnya. Maka Nabi mengatakan, wailun laka minan nas wa wailun nas minka, celakalah manusia dari kamu dan celakalah kamu dari manusia. Ini bukan kata makian, bukan kata sumpah sampah, tapi ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Zubair ini memiliki hal yang membahayakan bagi orang lain, dan orang lain akan juga membahayakan bagi Abdullah bin Zubair. Ada yang mengatakan bahwasanya hal itu dikarenakan setelah bersatunya darah Rasulullah dengan darah Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair ini Allah berikan satu keberanian yang luar biasa. Beliau sangat berani sekali, tidak ada yang dia takuti sama sekali. Sehingga pada saat itu beliau tidak diperkenankan untuk memimpin pasukan dikarenakan akan mencelakakan pasukan yang dipimpinnya. Nah, dan ini terbukti pada saat dia berhadapan dengan Yazid bin Muawiyah, dia berani untuk mendeklarasikan kepemimpinannya di hadapan pasukan yang jumlahnya luar biasa sekali banyaknya. Nah, yang jelas setelah kemudian pasukan tersebut diarahkan ke kota Mekah, pasukan itu kemudian mengepung kota Mekah selama 64 hari. Selama 64 hari tersebut mereka mengepung, dan kota Mekah tertutup gerbangnya, tapi mereka melakukan satu hal yang tidak diduga, yaitu mereka menaikkan pelontar-pelontar batu ke bukit-bukit di sekitar kota Mekah, lalu melontari kota Mekah dengan batu yang sudah disulut dengan api, sehingga kota Mekah saat itu terbakar dari dalam, bahkan sampai menjatuhkan perobohan Ka'bah itu sendiri. Nah, di sini kemudian ketika sudah hampir di puncak dan pasukan Abdullah bin Zubair ini sudah mulai terdesak, tiba-tiba ada berita yang mengagetkan semuanya, bahwasanya Yazid bin Muawiyah wafat. Yazid bin Muawiyah ini meninggal dunia. Nah, ketika dikonfirmasi bahwasanya berita tersebut benar, akhirnya pasukan ini mengundurkan diri, meninggalkan kota Mekah dan berakhir pengepungan tersebut. Di sini kemudian
Ternyata benar, begitu sampai di sana bahwasanya memang Yazid telah meninggal dan digantikan oleh anaknya, yaitu Muawiyah bin Yazid. Hanya saja Muawiyah bin Yazid ini orangnya sakit-sakitan dan memang tidak menginginkan kekuasaan yang dia anggap sebagai kekuasaan yang penuh dengan darah, sehingga setelah dia mengatakan 40 hari, dia mengatakan 4 bulan, Muawiyah bin Yazid ini wafat, dan sehingga kemudian tidak meninggalkan penerus, sehingga terjadi kekacauan di Daulah Umayyah. Dan inilah akhir daripada hidup daripada Yazid bin Muawiyah yang telah melakukan beberapa hal yang cukup spektakuler di masa kehidupannya dan di masa pemerintahnya yang sangat singkat. Usianya pada saat menjabat usianya 33 tahun dan saat wafat 36 tahun. Tapi di 3 tahun itulah dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terbayangkan. Maka kemudian keluarga atau klan Umayyah akhirnya memutuskan untuk menunjuk Marwan bin Hakam sebagai khalifah yang menggantikan Muawiyah bin Yazid. Nah, disinilah nanti akan ada perubahan-perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Marwan yang nanti akan dilanjutkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saya yang akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.